Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya dengan izin Allah menulis salah satu buku. Udah lama ya, zaman. Judulnya Limadza Ahfazul Quran. Kenapa saya menghafal Quran? Banyak dari berbagai perjalanan waktu. Salah satunya saya sampaikan di mimbar Jumat ini. Saya perlu membaca Quran banyak membaca Quran, yang otomatis dengan banyak membaca Quran jadi ngapal, atau sekalian memilih menghafal Quran, karena orang yang ngapal Quran pasti banyak baca Quran, minimal di ayat dan di surah yang dihafal. Supaya apa? Supaya doa saya dikabul. Saya ulangi buat anak-anak ayah, baik di Darul Quran Kampung Ketapang, Tangerang, maupun di tempat-tempat yang lain di seluruh tanah air dan bahkan di mancanegara. Saya menulis buku dulu gitu ya, dengan izin Allah. Kenapa saya ngapal Quran? Salah satunya adalah saya pengen doa-doa saya dikabul Allah. Karena itu saya perlu banyak membaca Quran. Banyakin membaca Quran. Dan pilihannya sekalian saya ngapalin supaya ada tujuannya. Karena kalau kita ngafalin, maka berarti kita akan mengulang dan mengulang bacaan. Otomatis jadi banyak. Satu ayat, satu baris diulang 5 kali, 10 kali, dan nikmat aja. 20 kali, 40 kali, dan kemudian tulahayah sepanjang waktu. Karena untuk satu ayat nempel betul itu minimal 400 kali pengulangan. Jadi wajar kalau kalian lupa-lupa, ada yang baru 5 kali udah store, terus berangkat ke ayat berikutnya, ya wajar. Tapi nggak apa-apa, tulah hayatikum aja sepanjang hidup kalian, terus ntar gue nyampe 400 kali. Ayah sengaja ngapalin Quran supaya doa dikabul. Dengan ngapal Quran otomatis banyak baca. Doanya benar-benar banyak tuh. Pada saat itu pengen keluar dari penjara, pengen ketemu orang tua, belum nikah ya waktu itu, pengen ketemu adik-adik, pengen ketemu Ella, Rido, Husnul, Heni, pengen ketemu nenek, pengen ketemu saudara-saudara keluarga besar, pengen ketemu teman, pengen lihat matahari langsung.
dan menyadari bahwa itu efektif, akhirnya bulet, wah ini harus 30 juz. Karena doanya banyak. Maka buat anak-anak ayah yang pada pengen ke Madinah, Mekah, pengen ke Turki, ya, Jordan, Maroko, Tunisia, Sudan, Aljazair, Mesir, kota-kota lain di Saudi, ada Riyadh, ada Dammam, pengen ke Yaman, pengen ke Syria. Syria sekarang sudah dibuka lagi, sudah aman. Kita bisa mengirimkan anak-anak santri kita ke Damaskus lagi, insya Allah. Buat anak-anak ayah dan pasukan Darul Quran yang doanya banyak, pengen kaya, pengen sukses, pengen tenang, pengen senang, pengen selamat. Anak-anak ayah pengen beasiswa, ya, juga di belahan bumi Allah yang lain, Australia, Kanada, Amerika, Eropa, Inggris Raya, Afrika, China, negara-negara Asia. Yang jadi dokter, tentara, polisi, jadi apapun yang judulnya adalah doa, cita-cita, keinginan, impian, udah bener itu memilih ngapal Quran, udah bener. Karena di dalam buku yang saya tulis, Limadza ahfazul Quran, kenapa saya menghafalkan Quran? Salah satunya, saya yakin sekali dengan ditempel sama Quran, doa saya dikabul. Amal terbaik yang membuat doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah Quran. Kenapa? Karena Quran adalah yang paling disukai Allah, yang paling penting buat Allah sendiri, bagi Allah sendiri, yang paling istimewa di sisi Allah sendiri, kalamnya. Quran walaupun berisi hukum, sirah, dan banyak lagi hal yang lain, tapi Quran adalah bercerita tentang Allah sendiri, tentang dirinya. Kita suka ngelihat kan, ada orang seneng tuh bicara tentang dirinya, tentang yang dimilikinya, tentang kemampuannya, tentang yang dibisanya, tentang pengaruhnya, perjalanan hidupnya. Kita suka tuh ngelihat orang seneng bercerita tentang dirinya. Nah, Quran bercerita tentang dirinya sendiri, yang di dirinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling disukai itu Quran. Perhatikan contoh berikut ini. Jadi dari dulu ayah udah punya imajinasi gitu, punya bayangan ayah kayak datang ke orang kaya, tapi ini lebih lagi tentunya ke yang maha kaya. Lalu orang kaya itu senengnya catur, misalnya senengnya catur. Seberapa blow on-nya saya ketika saya berusaha menyenangkan orang kaya itu, mau menjadi temennya main catur, maka dia akan senang, tertawa terbahak-bahak ngelihat saya blow on. Dia menertawakan keblowonan saya, tapi tidak meremehkan, tidak menghinakan. Paham ya? Demen gitu.
Salah nih, salah jalan nih, ya bego nih gitu, bodoh nih gitu. Tapi kita jadi nyenengin si orang kaya. Fungsinya apa? Ntar kita lihat. Apalagi begitu ayat dulu membayangkan 1998, 1999 membayangkan bila ayah mampu mengimbangi. Serius belajar catur, memberikan perlawanan. Dia juga berusaha gitu loh, nggak main gampang aja ngalahin. Itu dia akan seneng karena ketemu lawan sepadan misalnya. Kok dibawa ke situ? Ya ini terkait dengan limadza ahfazul Quran. Nanti kalian akan ngantuk-ngantuk ngapalin Quran. Jatuh-jatuh ngapalin Quran. Sebel, kesel sendiri. Kadang-kadang datang bosen, putus asa, males, pengen kabur, pengen lari, pengen berhenti. Tapi tetap maksain diri. Hebat itu. Tetap maksain diri ngapal Quran. Contohnya catur. Dari dulu tuh Pak Sani, Ustaz Tarmizi, Pak Budi, kawan-kawan semua masyarul muslimin rahimakumullah. Saya mikirnya ke situ. Ini saya harus datang kepada Allah. Saya harus datang kepada Allah sesuai dengan Nabi Ibrahim bilang, inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ini harus datang ke Allah nih supaya Allah ngasih petunjuk dan ngabulin. Ngasih tahu dan nunjukin. Tapi bawa apa? Oh, saya harus bawa yang Allah sukai. Apa yang Allah sukai? Quran. Keren ini. Keren banget. Saya bawa ke catur. Dalam keadaan saya sibuk, saya nggak terlalu senang sebenarnya catur, tapi bisa lah. Ini perumpamaan orang-orang yang nggak terlalu mahir dalam Quran, tapi bisa lah gitu. Tapi dia tertatih-tatih. Ini kalau tertatih-tatih kan lahu ajron. Buat dia double-double pahalanya dibanding yang bacanya udah rajin, udah bisa, udah mahir. Oke? Dalam keadaan ayah misalnya nggak ngerti main catur kecuali sekadarnya dan sibuk sekali gitu loh. Tiba-tiba ada orang kaya telepon, Suf, sini dong, dipanggil kita. Main catur sama aneh. Kita pengen ngomong nih, tapi bos sibuk nih. Dalam keadaan ayah sibuk, anak sakit, nggak ada duit buat belanja, nggak ada duit buat dapur. Wes urusan ampun dah. Tapi ayah mengiyakan panggilan itu. Oke bos. Dan nggak ada ngomong-ngomong. Tapi anda lagi sibuk nih. Tapi tak nggak ada. Pokoknya siap anda datang. Siapnya aja bikin orang kaya itu senang. Lalu main catur nih. Perhatikan. Semuanya jangan ngelihat Ubin. Ayo. Liatin kanan kiri. Kalau ada yang masih tidur, bangunin pakai tangannya. Pijitin, pijitin. Nggak usah bersuara, nggak usah bersuara. Oke? Ayah datang aja ke orang kaya yang mencintai catur, menyukai catur, dan sangat mencintai catur, sangat menyukai catur, dia udah senang. Dan dia kan tahu kita pusing, dia tahu kita ada beban. Main nih. Nah ini nih cerita tahun 98, cerita tahun 99. Limadza ahfazul Quran. Kenapa saya ngapal Quran? Karena saya punya doa-doa, kebutuhan, keperluan, cita-cita, impian yang harus dikabul oleh Allah, yang pengen dikabul oleh Allah. Mainlah saya nih, main catur. Si orang kaya ngelihat nih saya pusing. Sambil jalan gitu, anak itu jalan nih, deng.
Dia nanya, muka lu kusut amat gitu. Ini ayah 98 99 mikirnya kayak gitu. Terus kita sambil jalanin anak juga, ya gitulah bos, namanya orang susah. Dijalanin lagi nih peluncur, apa yang dipikirin? Ayah jalanin kuda, anak sakit bos. Dijalanin lagi kuda nih, ntar gue kirim dokter aja ke lu. Seperti itu. Dia lihat saya lagi mikir catur, dia telepon, dok, bisa ke rumah teman saya, anaknya sakit tuh di ujung sana. Bisa bos, kirim Sherlocknya aja. Oke, gue kirim ya, semua biaya dan lain-lain udah biar saya saja. Kalau gimana-gimana bawa aja ke rumah sakit, tempatin di ruang VIP, semua tanggungan saya. Tutup, dong. Nanya lagi sambil jalanin yang lain, apalagi gitu. Terus kita jalan juga, ya apa ya, di rumah nggak ada beras. Telepon lagi, woi kirim beras 1 ton, sak ikannya, sak dagingnya, sak telurnya, semua tagihannya kirim ke saya. Apalagi anak belum bayaran. Ada berapa anak yang belum bayaran? Ada 3. Berapa duit semuanya itu? Wah, kalau sama yang gede bisa 100 juta itu. Yang gede mau masuk ke dokteran, udah beres. Mana nomor rekening lo? Lagi main catur nih. Saya membayangkan saya cukup baca Quran, lalu Allah selesaikan semua urusan. Ngeri gak tuh? Dikasih jalan enak kok nggak mau. Mau kemana? Mau ke Australia, Kanada, Amerika, Inggris Raya, Eropa? Mau ke Mesir, Makkah, Madinah, Maroko, ikut Sebal Eid. Mau kemana? Mau ke Jordan? Udah ngaji aja, hafalin Quran aja. Semua Allah yang atur. Ajib, keren. Udah kata Allah, nggak usah muter-muter. Kamu nggak usah ke dokter ini, dokter itu, nggak usah. Dokternya aku datangkan. Kamu nggak usah ngutang sana, ngutang sini. Buaya nggak usah. Sekolahannya aku beli dan aku serahkan buat kamu. Gila. Dan masih terus ditanya selama permainan belum berakhir. Paham? Selama permainan belum berakhir terus ditanya, apalagi, 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 apalagi. Allah karim. Harus disampaikan nih kepada dunia. Kenapa lu harus ngapal Quran? Bilangin. Punya doa gak? Punya cita-cita gak? Punya impian gak? Kalau punya, Quran udah pas itu udah. Sebagai penutup, kan kita sepakat ya, saya Salim, saya Abdurrahman, dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sepakat ya, semua yang nempel sama Quran istimewa. Betul tidak? Nabi yang nempel sama Quran jadi jenderalnya para nabi, sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, Nabi Muhammad. Malaikat yang nempel sama Quran, masya Allah, menjadi juga jenderalnya para malaikat, pimpinannya para malaikat. Malam yang nempel sama Quran jadi Lailatul Qadar, nuzulul Quran, malam-malam syahrul Ramadan. Bulannya juga bulan jadi syahrul Ramadan. Semua yang nempel sama Quran hebat, termasuk doa. Doa ini nempel sama Quran. Di antara ayat tentang doa, nih ayah buka, itu 186. Ini cara berpikir dari dulu nih, dari tahun 98-99. Saya perhatiin itu. Perintah doa ini setelah Allah cerita tentang Quran.
Jadi 185-nya talking about Quran. Bicara tentang Quran. 186-nya bicara tentang doa. Bahkan fi nafsil ayat anis saum. Makanya sebagian ulama menganggap bahwa di bulan suci Ramadan yang paling pas ya itu baca Quran. Karena satu ayat satu frame. Syahrul Ramadan ama kemudian turunnya Quran. Ya ini turunnya Quran ama puasa. Tapi habis itu bicara tentang doa. Doa ditempel sama Allah sama ayat tentang Quran. Bos bayangin, kalau habis turun Quran bicara tentang Quran, terus Allah ngomongin tahajud. Nah, tahajud ini paling hebat. Kalau Allah kemudian bicara tentang Quran, habis itu tentang sodako, sodako yang paling hebat. Kalau tentang Quran terus Allah bicara tentang haji, haji paling hebat. Ternyata habis ngomongin Quran, ngomongin doa. Udah, ini doa top. Kenapa orang-orang misalkan pada ngomong begini nih, habis doa nih, doa ini, doa itu, Allahumma sholli ala doa, Allahumma ighfir doa, Allahumma inna doa. Habis itu kemudian Al-Fatihah. Itu semata-mata nempelin sama doa. Jadi Quran, Al-Fatihah adalah min ba'dil Quran, ditempel sama doa. Ceng, maka doa itu menjadi mustajab. Paham? Insyaallah. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Habis itu apa coba? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Orang pengen kaya baca waqiah. Pengen kaya itu doa, waqiahnya Quran. Pengen kaya tempel sama waqiah, qabul. Pengen jodoh baca Ar-Rahman. Ar-Rahman tuh Quran. Pengen jodoh tuh doa, doa tempel Quran. Ramuannya kira-kira ingredientsnya, susunannya Ar-Rahman doa, ceng qabul. Apapun. Pengen sehat baca Yasin, pengen selamat baca Yasin, apapun jadi. Termasuk pengen beasiswa ke luar negeri, nanti pengen begini, pengen begitu. Kalian udah benar. Apalagi makin tahu nih yang manggil, oh sebenarnya dia lagi susah tuh, tapi dia masih tetap nemenin saya main catur. Gimana gua nggak sayang sama dia gitu. Nah Allah kan tahu kita lagi pusing, kita lagi ngantuk, kita lagi sebel, kita lagi dihajar orang, terus kita asik sama Quran. Oh makin qabul. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullahal azim.